Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Ananda. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembahasan soal dari bab 6. Jadi, bab 6 ini berisi atau berkaitan dengan multimedia. Nah, disclaimer, video ini hanyalah video penyelesaian tugas dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Harap jangan jadikan rujukan dalam pembelajaran. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan soal. Adapun soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan multimedia. Secara bahasa, multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi artinya banyak, sedangkan media artinya sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau perantara. Jadi, pengertian multimedia ini adalah perantara pesan yang terdiri lebih dari satu elemen atau banyak. Multimedia mengacu pada kombinasi penggunaan media yang berbeda seperti teks, gambar, audio, video, grafik, animasi, dan elemen interaktif lainnya yang digunakan bersama-sama dalam sebuah sistem atau aplikasi. Nah, soal yang kedua adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan virtual reality. Jadi, virtual reality atau VR adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan terlibat dalam lingkungan yang sepenuhnya atau sebagian besar bersifat digital dan disimulasikan oleh komputer. Dalam lingkungan ini, pengguna dapat merasakan dan berinteraksi dengan dunia maya tersebut seolah-olah mereka berada di dalamnya secara fisik. Yang ketiga adalah sebutkan minimal 5 kelompok aplikasi multimedia. Aplikasi multimedia mencakup berbagai jenis perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan mengonsumsi konten multimedia yang beragam. Berikut adalah 5 kelompok aplikasi multimedia yang umum digunakan. Yang pertama yaitu editor grafis dan desain. Aplikasi dalam kelompok ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengedit grafik, ilustrasi, foto, dan desain visual lainnya. Contohnya Adobe Photoshop, GAMP, dan Adobe Illustrator. Yang kedua, pemutar multimedia. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memutar dan mengelola berbagai jenis konten multimedia seperti video, audio, dan gambar. Contoh aplikasi pemutar multimedia meliputi VLC Media Player, Windows Media Player, iTunes, dan QuickTime. Yang ketiga adalah editor audio dan video. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk merekam, mengedit, dan mengelola audio serta video. Dalam kelompok ini terdapat perangkat lunak seperti Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, Audacity, dan Adobe Audition. Yang keempat, aplikasi presentasi multimedia. Aplikasi ini digunakan untuk membuat presentasi yang melibatkan berbagai jenis media seperti teks, gambar, audio, dan video. Contoh aplikasinya adalah Microsoft PowerPoint, Prezi, dan Keynote. Yang kelima adalah perangkat lunak animasi dan 3D. Kelompok ini mencakup perangkat lunak yang memungkinkan pembuatan animasi, grafis 3D, dan efek visual yang digunakan dalam film, permainan video, atau produksi multimedia lainnya. Contohnya termasuk Autodesk Maya, Blender, Cinema 4D, dan Adobe After Effects. Yang dimaksud dengan morphing. Morphing merujuk pada proses transisi halus dan transformatif antara dua gambar atau bentuk yang berbeda. Istilah ini berasal dari kata metamorfosis yang berarti perubahan bentuk atau penampilan dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam konteks komputer grafis, teknik morphing melibatkan transformasi animasi dari satu objek atau gambar ke objek atau gambar lainnya. Ini dilakukan dengan mengubah bentuk, struktur, atau penampilan visual secara perlahan sehingga objek atau gambar pertama berubah menjadi objek atau gambar yang kedua secara mulus. Pun soal yang kelima adalah berikan contoh aplikasi virtual reality. Yang pertama adalah Oculus Quest Store. Nah, jadi aplikasi ini adalah
platform VR yang menyediakan berbagai aplikasi dan game VR. Di aplikasi ini, kita dapat menemukan berbagai aplikasi VR seperti game, aplikasi, pendidikan, aplikasi kreatif, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua adalah Google Cardboard. Aplikasi ini memungkinkan kita menggunakan perangkat smartphone dengan perangkat VR sederhana seperti Google Cardboard untuk menikmati berbagai pengalaman VR seperti tur virtual, eksplorasi ruang angkasa, dan pengalaman 360 derajat. Yang ketiga, Tilt Brush merupakan aplikasi VR kreatif yang memungkinkan kita untuk membuat lukisan dan karya seni 3 dimensi dalam lingkungan VR. Kita dapat menggambar dalam ruang 3D menggunakan berbagai alat dan efek. Yang keempat, Beat Saber, salah satu game VR yang sangat populer di mana pemain menggunakan controller tangan untuk memotong blok-blok yang bergerak seiring dengan musik. Gambar ini memungkinkan pengalaman dan interaktif dan menyenangkan. Yang selanjutnya adalah Google Earth VR. Aplikasi ini memungkinkan kita menjelajahi berbagai tempat di seluruh dunia dalam lingkungan VR. Kita dapat mengunjungi kota-kota, pemandangan alam, dan lokasi terkenal lainnya dari sudut pandang yang berbeda. Nah, itulah tadi pembahasan soal mengenai bab 6, yaitu multimedia. Mungkin kurang dan lebihnya harap dimaafkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.